Vehiku dengan NIM 2103040070 dari kelas 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pemilihan umum dan sistem pemilihan legislatif yang ada di dunia. Sejarah perkembangan pemilu. Sejarah pemilu di masa Yunani kuno dan Romawi kuno. Sejarah pemilu di dunia berawal dari istilah yang disebut kedaulatan rakyat, yang dimana sebenarnya telah dijalankan sejak zaman peradaban Yunani kuno sekitar abad keempat sebelum Masehi. Waktu itu, rakyat setempat sudah melakukan hak-hak politiknya sebagai wujud demokrasinya. Mereka bisa menjalankan demokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Karena saat itu jumlah penduduknya hanya sedikit dan wilayah dalam suatu negara tidak terlalu besar. Pada masa peradaban Romawi kuno, awalnya terbentuk negara kerajaan yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa. Pemerintahan monarki yang didampingi oleh badan perwakilan dari kaum ningrat sebagai anggota. Bibit demokrasi telah terlihat dalam sistem pemerintahan ini dan berlanjut ketika raja berakhir diusir dari tahtanya. Kemudian kaum ningrat dan rakyat berselisih. Perselisihan tersebut diselesaikan dengan perundingan 12 meja. Sejak saat itulah pemerintah dipegang oleh 2 orang konsul yang memerintah bersamaan dengan dewan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Bila ada kondisi darurat, maka kekuasaannya dipusatkan pada 1 orang atau biasa disebut dengan diktator. Diktator memiliki kekuasaan besar dan mutlak, namun sifatnya cuma sementara. Demokrasi untuk kedaulatan rakyat akan digunakan bila kondisi kembali normal. Sejarah pemilu pada abad ke-17 dan 18. Sekitar abad ini mengandung munculnya para ahli hukum tata negara dalam sejarah pemilu di dunia. Sejak munculnya kembali teori tentang hukum alam di zaman Yunani kuno dan Romawi kuno, masyarakat di Prancis berusaha mengadakan perubahan pada tubuh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui rapat skala nasional dengan salah satu poinnya memberikan kontribusi berupa perjanjian masyarakat yang diperbaiki dan dibentuk. Perjanjian tersebut harus membuat semua warga negara dan di dalamnya ditentukan hak-hak para warga negara berupa hak asasi manusia. Sejarah pemilu abad ke-19 sampai sekarang. Sejarah pemilu pada abad ini memasuki fase baru berupa terbentuknya partai politik. Terbentuknya badan-badan perwakilan rakyat diharapkan dapat mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya dan mewakili rakyat dengan benar. Sejak saat itulah mulai berkembang apa yang dinamakan sebagai demokrasi modern sampai saat ini. Kebanyakan kontribusi negara di dunia menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat serta menganut sebagai kedaulatan rakyat. Kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak seluruh rakyat. Inilah yang dikenal dengan prinsip demokrasi. Mungkin yang telah dikenal lagi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak seluruh rakyat. Inilah yang dikenal sebagai prinsip demokrasi. Mungkin yang telah dikenal lagi yaitu
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk materi yang kedua tentang sistem pemilihan legislatif yang ada di dunia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem campuran. Sistem distrik adalah sistem pemilu berdasarkan jumlah penduduk. Dalam sistem ini, wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan pada jumlah penduduk. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. Yang kedua, sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sistem pemilihan yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Sistem pemilihan yang berupaya menciptakan badan perwakilan yang mencerminkan distribusi keseluruhan dukungan publik untuk partai politik. Dalam sistem ini, proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik di dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Di dalam sistem ini, kelompok minoritas mendapatkan perwakilan sebanding dengan dukungan pemilihan mereka. Sistem ini dianggap lebih mewakili suara rakyat karena setiap suara dihitung dan tidak ada suara yang dibuang. Partai terima beres sehingga partai kecil dan minoritas juga punya kesempatan yang sama untuk mengirim wakil-wakil duduk di parlemen. Dalam sistem proporsional terdapat sistem proporsional terbuka dan tertutup. Sistem proporsional terbuka merupakan sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Sedangkan sistem proporsional tertutup merupakan satu macam dari sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Yang ketiga, sistem campuran. Sistem campuran menggabungkan antara keterwakilan dengan jumlah penduduk di dalam suatu negara, sehingga pemilihan tidak menghilangkan suara minoritas, juga memiliki mekanisme keterwakilan representasi kedaulatan rakyat.